Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, ini salah satu bagian masjid yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita mulai renovasinya. Kita akan buat senyaman mungkin buat orang-orang ibadah sholat 5 waktu, karena memang tempat ini sudah nggak menampung jumlah jamaah nih. Ya, yuk bismillah kita berdonasi untuk membangun rumah Allah. Masya Allah, siapapun yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi ini, Allah akan bangunkan rumah di sorga nanti insya Allah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Aliyah ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita sebagai bentuk ibadah yang kita hanya peruntukkan untuk Allah. Kemudian kita bisa bertawasul di atas ibadah tersebut, berharap Allah jadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba bahas sebuah bab yang berkaitan azab atau nikmat. Jadi kadang-kadang manusia tukar bingung dalam hal ini, karena Allah turunkan itu cuma satu. Terkadang yang diturunkan ini bisa berbentuk nikmat buat orang yang memahami bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim, atau bisa menjadi azab. Tapi secara umum bahwa musibah yang manusia rasakan ini merupakan bukti adanya Allah. Tidaklah cara Allah mendatangkan musibah kecuali maslahat buat orang yang didatangi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ayat ini mengabarkan bahwa setiap musibah yang didatangkan di atas muka bumi ini, atau musibah yang datang dalam diri setiap manusia, ini semua telah Allah catat dalam sebuah kitab di Lauhil Mahfuz. Makanya tidak ada sesuatu yang kebetulan, yang tidak kebetulan. Semuanya memang kebetulan gitu loh. Artinya memang Allah bikin betul. Jadi jangan pernah dibilang nggak disengaja. Tidak, semua disengaja. Adanya hukum sebab akibat, adanya bukti rantai-rantai kehidupan. Sehingga buat orang yang beriman maklum, dia berilmu, dia tahu bahwa inilah cara Allah mempraktikkan masyiahnya. Sehingga manusia ini seperti yang Allah kabarkan, wa ma tasa'un illa masya Allah. Wa ma tasa'un illa masya Allah.
bahwa manusia ini tidak memiliki kemampuan kecuali izin Allah. Bahkan sampai amal soleh yang kau lakukan ini kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin membuat kalian masuk surga. Tapi karena memang ini rahmat Allah, sehingga mungkin banyak orang yang beramal soleh. Cuma nggak semuanya masuk surga karena amal solehnya. Karena banyak orang yang beramal soleh pengen dibilang saleh. Banyak orang yang bersedekah pengen dibilang dermawan. Banyak orang yang menuntut ilmu pengen dibilang alim. Banyak orang yang berjihad pengen dibilang pahlawan. Banyak pembaca Quran pengen dibilang qari. Semuanya amal soleh. Cuma yang terjadi buruk akhirnya. Loh kok bisa? Iya. Makanya jangan dilupa. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Ya. Manusia diuji dengan perhiasan dunia. Dalam Al-Quran Allah pernah berfirman di surat yakni Al-Imran ayat 14 hingga 17. Ayat yang mengabarkan tentang perhiasan dunia. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Ayat ini sering disampaikan di beberapa tabligh, di beberapa kajian yang mengabarkan tentang bukti adanya perhiasan yang Allah hiaskan kepada manusia berbentuk hubbus syahwat, rasa suka. Manusia ini punya cinta, punya suka. Makanya kalau buat orang yang berilmu tidak ada cinta dan suka kecuali karena Allah. Apa sih yang diujikan ini? Yang pertama, hubbus syahwati minan nisa. Kecenderungan cinta kepada perempuan. Kenapa enggak hubbus syahwati minar rijal? Ini jangan-jangan ini cuma buat laki-laki doang ini ayat. Ya enggak lah. Karena laki jarang yang senang lihat laki-laki berdandan. Tapi kalau perempuan senang lihat perempuan berdandan. Emang fungsi awal perempuan itu betul-betul zina, perhiasan. Makanya dikatakan almar'atu aurah, perempuan itu aurat. Terlindungi, terjaga. Perempuan pakai baju rapi saja, tertutup, berhijab, orang masih melotot, betul? Laki nggak pakai baju, lari-lari, gila kali itu orang, gitu ya. Karena nggak punya daya tarik, beda sama perempuan. Makanya Allah mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Ini manusia, ini Allah jadikan terasa indah deh. Dibikin indah dalam bentuk ujian buat manusia. Sehingga kecenderungan cinta terhadap apa yang diinginkan. Apa? Yang pertama an-nisa, perempuan. Ya. Sehingga kadang-kadang orang kalau sudah jatuh cinta sampai lupa bahwa laki-laki itu nggak seneng dandan sebenarnya. Tapi kalau orang sudah suka sama perempuan, dandan aja. Dari mana antum bilang laki-laki nggak suka dandan? Banyak hadis yang mengabarkan ini, banyak. Karena dandan itu buat perempuan. Kalau manusia yang suka dandan ini kecenderungan yang suka dandan ya perempuan, bukan laki-laki. Sampai ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu ketika iktikaf itu istrinya itu menyisir rambutnya dari luar masjid. Kita mah yang nggak paham tahu cuma Aisyah begini setia sampai dari luar masjid nyisirin Rasul. Padahal seberapa susahnya sih cuma masuk kan boleh-boleh aja kan, bukan tidak. Ini melambangkan memang Rasulullah nggak sibuk sama model rambut gitu loh. Jadi orang-orang laki harus tahu, bukan berarti kita nggak boleh rapi, cuma nggak disibukin sama dandan tuh nggak disibukin sudah. Itu bukan sifat laki-laki. Ya. Sehingga kalau antum umroh, antum nanti habis tawaf, antum sa'i, Safa Marwah. Setelah itu tahallul, betul. Yang paling disyariatkan apa? Tahlik, gundul, bukan taksir, bukan potong pendek. Karena memang laki-laki seperti itu. Nggak dibikin repot, main jambul diwarna-warnain sampai kayak jengger ayam Bali. Ya, perempuan fadal, dandan memang fitrahnya perempuan, jadi nggak bisa disalahkan kalau perempuannya. Wal banin, ujian berikutnya anak. Ya, orang ini kalau sudah masalah anak, masya Allah,
Udah nggak ada lagi dah yang paling penting di atas dunia kalau untuk urusan anak udah. Bahkan lelaki sejati itu paling bangga kalau pulang kerja anak minta jajan. Oh bangga. Berarti kita berharga buat anak kita gitu loh. Makanya kalau orang laki anak minta jajan jangan melotot. Selama yang diminta wajar nggak apa-apa. Pak jajan pak, mau jajan apa saya? Ini kayak temen tuh pak, beliin dong. Iya udah beli. Entar dulu apaan? Mobil. Entar dulu mobil mah ya. Jajan mobil. Ya kalau memang layak dibeli ya beli deh. Ya Allah, urusan anak kok hitung-hitungan. Anda punya uang cukup, anak minta buah-buahan, datang ke toko buah cari buah-buahan yang pakai stiker dah. Artinya yang KW1 gitu ya. Ini punya duit, kalau beli buah-buahan nanya yang kemarin nggak ada bang. Yang udah nggak ada getahnya katanya. Nah, kalau buat anak jangan hitung-hitungan, maksimalkan sudah. Aku pengen makan daging ya, tenang aja beli. Datang ke toko daging, beli daging yang bagus, daging khas, yang paling baik, yang paling lembut. Masya Allah. Beliin. Punya duit, anak minta daging, nanya bang ada tetelan nggak? Ada tetelan. Asam urat tuh anak urusannya. Kalau anda nggak punya uang beli tetelan nggak apa-apa. Lah punya uang beli yang terbaik sudah. Ya wal banin ini anak ujian demi Allah. Ya tapi kadang-kadang bisa menjadi azab, bisa. Apalagi Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru haqqu bih. Setiap daging dari badan anak kita yang tumbuh dari barang yang haram neraka lebih berhak. Ini anak bakal besar punya sifat penghuni neraka, azab buat orang tuanya. Kecuali kalau orang tuanya memang baik. Kemudian anaknya jadi nggak baik, ini ujian. Seperti diujikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, diuji. Adam masya Allah, Hawa masya Allah. Ini dua orang tua yang betul-betul layak dicontoh. Cuma lihat anaknya bunuh-bunuhan, si Habil masih Qabil, betul? Nabi Nuh alaihissalam sabarnya manusia, Rasul pertama tuh Nuh alaihissalam. 950 tahun dia berdakwah. Salah satu yang menolak dakwah dia anaknya sendiri, itu ujian. Lah kalau kita kan kadang-kadang nggak berasa, bukan ujian, azab. Emang kitanya dulu kerja berantakan, betul? Bu, anak sih di kantor sini tadi pabrik, kalau nggak pinter-pinter begini saat, anak nggak makan dan apa ini maksudnya apa ini? Nangkep lele. Gitu. Ya, tar dulu. Ini anak besar dengan cara yang seperti apa? Anda kerja di perusahaan apa? Perusahaannya halal, Ustaz. Alhamdulillah. Cara kerjanya gimana coba? Orang bisa kita bohongin, Allah kan enggak ada hukum sebab akibat. Hati-hati loh. Kita ini enggak sempurna, cuma bagian sebuah kesempurnaan. Kita ini cuma ekosistem kehidupan loh. Kadang-kadang melalui kita rezeki para polisi, betul? Kadang-kadang melalui kita rezeki para tukang dagang. Kadang-kadang melalui kita rezeki para dokter. Kan yang paling banyak kalau melalui kita rezeki para maling, betul? Kenapa? Karena keteledoran. Ya karena memang itu hukum sebab akibat. Tidak, anak ini ujian, anak ujian. Makanya buat orang yang merasa diuji oleh anak, doanya nggak beragam. Mau anak durhaka, mau anak nggak durhaka. Anak nurut apa nggak nurut, kecil atau gede, tetap anak mah anak buat orang tua. Biar tuh anak udah tua bangka, tetap anak buat orang tua. Doanya nggak ada yang lain. Robi habli minas solihin. Mau tuh anak dalam kandungan sudah 4 bulan ditiupkan ruh, atau sudah lahir, atau itu anak sudah tua bangka, tetap Robi habli minas solihin. Ya Allah berikan padaku anak-anak yang saleh. Anak yang saleh tidak mungkin kita miliki kecuali dengan cara yang saleh. Supaya nanti jadi ujian, bukan jadi azab. Dari pertama memang kita niat nikah nyari pasangan yang soleha, soleha. Cari. Lelaki cari istri yang baik, istri cari suami yang baik, berharap punya anak yang baik kan begitu. Berilmu sebelum beramal. Sebelum nikah ada ilmunya dulu. Jangan cuma sekedar nikah ini gugur kewajiban, melampiaskan syahwat pada tempatnya. Atau udah selamat tinggal masa lalu jomblo, nggak dicengin lagi sama temen gitu ya. Bukan, habis nikah pada mau kemana emang.
Orang suka kadang-kadang saking bahagianya kalau udah nikah, ta'aruf, kemudian khitab, kemudian nikah. Di mesem-mesem aja berdua orang pada ngeliatin. Akhirnya sampai juga puncaknya cinta ya mas. Oh iya, puncak cinta. Awal ujian, awal ujian. Dulu waktu belum nikah udah bagus aja semua. Sayur cemplang juga enak amat nih sayur. Aduh, masya Allah. Entah udah nikah lain cerita, masya Allah. Ini ujian. Makanya ketika kita pengen menikah, pengen berumah tangga itu ujian. Kita yang pilih ujian, bukan pilih nikmat, pilih ujian. Sehingga kalau orang yang berilmu mau diuji, ya dia persiapkan ilmunya. Yang nanti ujungnya la haula wala quwata illa billah. Yang ujungnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang ujungnya hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Yang ujungnya hasbiyallahu la ilaha illa huwa anta rabbul arsyil azim. Subhanallah. Orang-orang yang betul-betul tahu bahwa pada akhirnya ini manusia nggak punya kemampuan kecuali izin Allah. Itu kalau berilmu. Tapi kalau asal pilih azab yang kau tenun, baju azab yang bakal kau pakai. Kau pilih sembarangan pasangan hidupmu. Pokoknya saya sih pengen nikah cuma sama dia doang, Ustaz. Ya bagus kalau yakin. Kenapa yakin dia? Feeling aja, feeling dat, feeling dari mana feeling? Ya kalau feeling aneh sih dia baik, Tat. Siapa dia? Aku, Tat. Gimana sih ini orang ya, nggak bisa begitu. Kerjaan gitu. Anda ngelamar kerjaan di sono, Tat. Teman pada bilang lagi ada lowongan, kerjaannya apa? Wallahu alam. Tanya dulu kerjaannya apa? Pabriknya apa? Main daftar aja. Habis Anda lihat ada bacaan lowongan kerja. Anda main masukin aja. Nggak bisa begitu bahasa agama. Sampai mau pilih tempat tinggal saja aljal qabladar ya akhi. Aljaru qabladari. Kita milih tempat saja, suruh lihat calon tetangga kita siapa. Aljar qabladar itu bahasa ulama itu. Coba lihat tetangga dulu, baru bangun rumah, baru pilih rumah. Jangan main beli. Mentang-mentang orang kota dapat gusuran, beli tanah di kampung, lega betul. Nggak lihat tetangga main bangun gedong di situ. Ya semua juga pengen ngelihat tuh gedong dalamnya kayak gimana, betul. Siang malu masuk, malam pada masuk, maling betul. Nggak berasa tuh. Kita besarkan anak kita di lingkungan yang kita nggak paham. Ujian buat kita. Akhirnya kita beliin baju anak standar kota, tinggal di kampung, ya diledekin. Teman-temannya pada senang, pada ngelihat, tiap yang lihat megang, yang lihat megang. Lama anak kita nangis. Kita beliin sepatu yang bagus beda sama anak orang kampung, ya diinjekin mulu, kenalan. Gitu. Ini kita sendiri yang suka cari gara-gara ini. Ya. Tidak, aljar qabladar. Tetangga itu penting sekali sebelum kita bangun tempat tinggal di situ. Ini bas. Orang yang berilmu paham itu. Bukan sembarangan. Sampai dengan sekolah yang kita pilih juga sama, jangan latah. Ini orang dimasukin pesantren sama semua. Gara-gara satu orang berhasil. Ntar dulu lihat kelasnya anak kita, lihat. Bahasa agama al-ummu madrasatul ula, laisatil madrasah. Ini suka salah paham ikhwan akhwat ini. Latah. Orang sekolah semua di sana. Ntar dulu. Lingkungannya, masyarakatnya, kondisi alamnya perlu dipahami. Anakmu itu milikmu loh. Al-walad lil firash ya akhi, kata Rasul. Anak ini milik bapak moyangnya. Al-ummu madrasatul ula, ibu yang sekolah buat anak-anaknya. Di mana bakal anak ini sekolah nanti, ibunya perlu berilmu tentang tempat tersebut. Sehingga ada persiapan namanya isti'dad. Ya. Jadi ada persiapan. Jangan main masukin aja. Ini kadang-kadang kan begitu. Yang dia tahu pokoknya anak masuk pesantren keluar jadi ustadz. Enak bentar dulu. Emang begitu Ustaz kenyataannya Ustaz. Aduh Ustaz. Ya akhirnya terjadilah di masyarakat seperti itu. Anak dimasukin pesantren dengan 3 sabab. Ini yang sering terjadi nih. Karena nggak kuat ngadepin ujian.
Sebab yang pertama memang orang tua udah nggak nyanggup sama nih anak. Aduh, ini anak nggak kuat deh, ya Allah. Masukin. Ini banyak kasus kayak begini nih. Ya, akhirnya dia yang buat, ustadz yang kena azab, betul ya? Enak betul, masya Allah. Ya gimana, Ustadz? Emang ujian kita di sini, Tat. Anak semua bikin istighfar tiap hari, Tat. Ya Allah, ya karim, masya Allah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, betul-betul, Tat, bikin kita istighfar tiap hari, Tat, masya Allah. Nah, nggak kuat deh, masukin pesantren deh. Ini udah 6 bulan nih, Tat, pesantren. Alhamdulillah, Tat, kita nih suami istri udah nggak istighfar lagi, Tat. Tuh kan, suka salah paham orangnya. Padahal ujian bikin Anda istighfar sudah cakep betul, berhasil Anda diuji. Ya kalau memang sudah layak masuk pesantren silakan, tapi bukan pelampiasan, bukan. Ini anak akhirnya akan menghadapi orang yang nggak sayang sama dia, beda sama orang tuanya kan. Punya stok maaf buat nih anak. Orang lain wallahu a'lam bishawab, kita nggak paham. Itu yang pertama, banyak orang tua masukin anak pesantren karena nggak sanggup sudah. Yang kedua, keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Itu sering terjadi. Orang tuanya kajian di mana-mana, kenal ustadz yang enak ceramahnya, yang bagus orasinya, hatinya berbicara. Anak harus kayak gini nih, harus nih. Ya. Sementara kemampuan si anak nggak seperti itu, akhirnya dipaksa masuk. Lihat, belum saat itu pada kabur. Karena keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Yang ketiga, anak masuk pesantren karena kesadaran diri sendiri. Ini yang langka. Ini yang langka. Bagaimana membuat anak sadar butuh nuntut ilmu? Ini kan butuh madrasah. Al-ummu madrasatul ula. Lihat. Ibu yang jadi sekolah. Membiasakan anak beragama dengan cara yang baik. Sehingga nanti kalau untuk bertambahnya ilmu, dia butuh guru. Baru dia lapaskan ke sana. Dasar sudah dimiliki. Masya Allah. Kalau dia berilmu, insya Allah maksimal hasilnya. Wal banin. Anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, yakni qanatiril muqantarah di sini harta yang bertumpuk, minal dhahabi wal fiddah, harta yang ditumpuk ditimbun, baik terbuat dari perak maupun emas, sehingga sampai kapanpun emas perak tolak ukur. Makanya emas sama perak ada zakatnya tuh. Sampai kapanpun kalau seandainya emasmu, zakatmu, emasmu dan perakmu sampai nisab, sampai haulnya setahun dan sampai nisabnya berkhilaf maksimal 83 gram emas dan perak, 2,5% itu zakatnya. Setiap tahun kalau memang sampai 83 gram keluarin. Ya, bangga kita bisa zakat emas perak tuh bangga, berarti berjalan titipan Allah. Jangan sengaja, Tat tadi berapa gram Tat? 83 gram. Di SMS yang di rumah, Mak kalau udah 82 gram jual segram. Kapan nyampe? Bakhil betulnya. Dia pikir mati pakai gelang keroncong kali ini orang. Bukan bangga dititipin emas sama perak bisa sedekah, malah dientit segramnya. Harusnya maksimal. Ya Allah, alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan ini bulan depan sampai 83 gram nih. Ya Allah, bisa zakat emas perak kan asik. Ini 82 jual segram 81 lagi. Naik 82 terus setengah lagi. Jangan. Wallahi jangan. Ini betul-betul dahsyat. Ini bukan untuk ditumpuk. Kenapa? Karena memang orang ini melambangkan kaya. Karena kalau yang namanya ukuran emas perak itu kan ujian. Itu kaya loh. Orang punya sekilo, Masya Allah. Kaya sekali. Ya, nggak main-main. Dia bisa berbuat baik. Bahkan jihad dengan harta yang paling utama kan. Al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling utama dengan hartamu, baru jiwamu. Ini harta yang kau miliki bisa kau pakai untuk berjihad. Sehingga hidupmu mulia. Kenapa? Karena jihad itu dzirwatus sanamihi. Jihad itu puncaknya agama. Ya. Jadi jangan cuma dilongkap-longkap. Yang namanya puncak agama ya syahadatnya betul, sholatnya betul, puasanya, zakatnya, hajinya, baru ngomong jihad.
Makanya manistato'ah ilaihi sabil. Barang siapa yang mampu berangkat haji, berangkat. Kenapa? Karena manistato'ahnya orang kaya, orang yang udah mampu memang. Selain dia memang Islam, dia juga orang yang sholat, puasa, zakat, baru haji. Udah zakat dulu, baru haji kan. Was-shaimina was-shaimat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Itu di Al-Ahzab tuh. Disusun orang yang puasa, orang yang rajin sedekah. Apa kaitannya, Ustaz? Iya, kenapa? Karena orang yang puasa itu nggak hanya orang miskin, orang kaya juga bahkan lebih ditekankan. Karena kalau orang miskin puasa mah biasa. Oh, dia mau puasanya kuat, emang udah biasa, kadang makan kadang enggak, gitu ya. Itu nggak kaget. Ini orang kaya puasa Daud, itu aneh. Masya Allah, ini langka kejadiannya nih. Orang kaya puasa Daud, Masya Allah. Kalau orang miskin puasa Daud mah nggak kaget, biasa di sini. Memang lambungnya kecil, gitu jarang kepake, gitu ya. Ya ini muskilah ya, akhi. Betul-betul memang wal banin wal qanatiril muqantara minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Sekarang sih kita jarang pakai nih khailil musawwamah. Ya ini kuda pilihan. Khail al musawwamah. Sekarang mungkin udah nggak pada pakai kuda. Makanya saya suka bilang nih, ini kan lagi menjamur nih ikhwan akhwat pada latihan kuda memanah, betul? Tolong jangan cuma latihan, dikaji itu pelatihan. Ya instrukturnya jangan cuma ngajarin cara naik kuda memanah. Karena kan kalau udah jago naik kuda tuh sampai mau balapan jalan tol kan nggak mungkin gitu loh. Pada mau kemana? Mau balapan tak? Nggak bisa begitu. Udah nggak bisa. Ada aturan main pemerintah. Bukan. Terus pada jago mana? Nih akhwat-akhwat pada mana? Pada mau ngapain latihan mana? Saya pengen panah laki sih macam-macam tak gitu ya, bukan. Suka pada salah paham, pada foto taruh di PP-nya. Masya Allah, kayak bini Robin Hood. Masya Allah gitu. Hati-hati jangan salah paham. Hikmah dibalik menunggang kuda tuh dalam satu buku itu masalahnya itu. Ya, kendaraan yang paling susah dikendarai itu kuda. Nggak main-main. Masya Allah. Wal adiyati dhabha itu antum baca tafsirnya coba. Itu kuda-kuda perang. Itu memanah musuh sambil kuda lari kencang itu nggak gampang itu. Sampai ada istilah wa ma romaita id romaita walakinallah roma, lihat. Enggak main-main. Ini Allah yang melempar, iya kenapa? Karena memanah dengan keyakinan. Bahkan Rasul mengatakan wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi. Wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi, kata Rasul. Dan dijadikan rezekiku ini di bawah bayang-bayang tombakku. Tajamnya panah, Masya Allah. Enggak main-main. Orang latihan memanah, itu latihan konsentrasi. Bukan cuma sekedar pinter manah, dapat juara, terus dipajang jadi sombong. Bukan. Atau sengaja udah pinter manahin burung aja. Jangan. Burung lagi berbunyi, dipanah, ditembak. Ya Allah. Kalau burung bisa ngomong, dia ngomong salah aku apa sih? Ya Allah. Kadang-kadang orang suka begitu tuh. Kuda begitu pada latihan kuda. Padahal kalau diperhatiin, antum naik kuda sama naik motor mobil, ya susah naik kuda. Bismillahnya banyak betul. Coba perhatiin. Dari mulai naik, Bismillah, 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 Bismillah. Tuh kuda belum jalan tuh. Kuda jalan macam ada tasbih, istighfar macam-macam. Takut jatuh. Walhasil kalau antum perhatiin, demi Allah, itu khailil musawwamah. Itu kendaraan yang antum mampu antum miliki, ya. Sehingga nanti kalau antum punya kendaraan, tinggal manfaatnya apa, bukan buat sombong. Makanya kemarin kita kumpulin raider-raider Nusantara itu supaya jangan jadi sombong. Karena tiap sebulan sekali touring, sekian ratus juta dibuang tuh duit, ngapain? Antum bisa aja tuh bawa motor gede tat. Ya kalau ente mah tiap bulan touring, anak tiap hari makanya begitu ya. Karena manfaatnya, kita bicara manfaat. Antum mau beli mobil, motor mahal, nggak apa-apa, itu bukan sombong. Asal manfaatnya apa gitu loh. Makanya ada ulama hebat yang terkenal namanya Ibnu Hajar Al Asqalani. Pernah dengar? Yang ngarang kitab Bulughul Maram tuh. Syarahnya Subulus Salam. Pernah baca belum?
Buku Wiro Sableng pernah baca. Baca tuh buku tuh, Masya Allah. Ya, itu ulama hebat Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Kitab fikih Bulughul Maramnya terkenal sekali beliau tuh. Dari Imam Syafi'i, dia mazhab Syafi'iyah itu. Itu beliau punya kereta kuda yang termahal pada zamannya. Sehingga membuat para raja tuh iri dengan kereta kudanya. Bukan sombong. Memang dia sengaja pakai supaya dunia tahu bahwa Islam itu kaya. Boleh. Ini guru ngaji kita pakai motor bagusan dikit. Wih gile, Ustadz sombong. Ustadz sombong. Ngambek tuh Ustadz ditelepon Grab, betul ya? Nggak pakai motor Pak, aku tinggal kesel. Manfaatnya apa gitu loh? Kalau antum ada manfaatnya silakan. Mau motor yang cc-nya di atas 500 fadhol. Kenapa? Antum tinggal di daerah macet, jadi parkiran susah. Kalau di Jakarta kan gampang. Ya, parkiran super baik, super karab itu ada semua gitu. Karena untuk kemaslahatan boleh. Kalau nggak ada manfaatnya ngapain? Buang-buang dana. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan yang nggak bermanfaat. Wa khairul musawwamah. Fadl antum pilih kendaraan antum silakan. Antum yang tahu. Karena antum akan diuji dengan itu gitu loh. Ini banyak di antara kita nih kadang-kadang memilih sesuatu sebenarnya buruk untuk dirinya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang-kadang kau pilih sesuatu yang kau sukai padahal buruk untuk dirimu. Kadang kau pilih sesuatu yang tak kau sukai, ya, kau hindari yang tak kau sukai padahal baik untuk dirimu. Iya. Makanya orang suruh kenal Allah dengan cara yang betul supaya dia bisa membedakan mana ujian, mana azab. Karena kalau yang namanya orang beriman sudah janji Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq. Dia sadar beginilah cara Allah menguji manusia. Sehingga ayat lain pun mengingatkan dia, inna dzalika 'alallahi yasir. Buat Allah sih mudah. Nggak ada yang susah. Kalau orang yang cerdas, ini dunia nggak bikin merinding, nggak bikin takut. Bahkan dia talak dunia. Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Ya. Oh ini afwan jamaah agar merapat ke depan, agar yang di belakang bisa masuk. Oh masih ada 2 bis lagi tuh. Atau masuk. Fadhal ya. Ya, ini apa namanya merupakan adab dalam majlis ya. Kalau antum memberikan tempat buat orang-orang yang tidak kebagian. Fadhal. Fadhal. Ini depan masih banyak kosong. Fadhal. Baik, kita lanjutkan. Iya. Jadi betul-betul memang dia orang yang paham bahwa yang dia butuhkan apa. Karena bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Kita bicara manfaat. Manfaatnya apa? Kalau memang nggak ada manfaatnya Malaysia, tinggalkan. Ya, betul-betul orang Islam itu paham. Sehingga dia mengerti bahwa yang namanya Allah itu dengan nama-namanya dia hafal dan dia paham. Allah nggak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia biaskan dengan makna inna dzalika 'alallahi yasir. Buat Allah tuh mudah, nggak ada yang sulit. Ya, sehingga ketika ada anak muda datang ke Rasulullah mau nanya tentang gimana hidup biar gampang, yang diinginkan biar keturutan, Nabi suruh dia beramal soleh. Apa amal solehnya? Irhamil yatim wamsar ra'sa wa'timhu min ta'amik. Lihat. Irhamil yatim, kamu anak muda, kerja susah, ngelamar nggak ditolak mulu, gitu ya. Mau kuliah nggak ada dana, Masya Allah. Kayaknya hidup susah amatan. Ada yang berbisik, yuk jihad, pasang bom bunuh diri. Ya. Mati syahid aja langsung sama bidadari. Dijanjiin sama orang percaya. Sama Rasul nggak yakin, gimana sih? Tidak. Nah kalau mau tahu begitu gimana? Coba beramal soleh deh. Amal solehnya irhamil yatim wamsar ra'sah. Sayang sama anak yatim, ya belai kepalanya, kemudian berikan dia makan yang kamu makan. Lihat cara Islam tawarkan kebaikan.
Ya, birrul walidain, berbuat baik sama orang tua, ya, memiliki segudang ridho yang orang tuanya berikan kepada dia. Dunia ini nggak ada yang sulit. Cuma kita nggak paham, kita nggak ada yang membina, nggak ada yang mengarahkan, sehingga hidup ini baik menurut kita bukan menurut Allah. Jadi sulit. Ya, Allah uji manusia. Qanatil muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khil musawwama wal an'am. Binatang ternak. Dulu memang ukurannya binatang ternak, hasil bumi dan binatang ternak. Dulu nggak ada ilmu teknologi yang seperti sekarang. Zaman-zaman Rasul ya orang ya kalau nggak jual beli barang dagangan atau pertanian hars, ya, wal an'am wal hars, hasil kebun, hasil bumi atau ternak. Dari dulu tuh begitu, makanya saya bilang kalau zaman-zaman Idul Adha kemarin tuh banyak orang yang resign dari perusahaan, ya kemudian dia sekarang olah usaha baru dengan beternak. Alhamdulillah, masya Allah. Ketemu sama kita itu udah beda, suasana penampilan sudah lain. Oh masya Allah, antum nih. Alhamdulillah Tad, ana udah hijrah Tad. Ana sekarang buka usaha baru Tad. Oh alhamdulillah. Ya nggak sombong sih Tad, cuma ana sama Rasul mirip Tad. Jaga mulut, hati-hati. Dari mana mirip sama Rasul? Ana sekarang ternak kambing Tad, kan sama sama Rasul. Gitu kan dia. Iya alhamdulillah mirip, cuma kalau kita detailkan pasti ada bedanya deh. Kalau zaman Rasul itu yang namanya ternak diumbar. Ada istilah itu keroin yar'a haulal hima. Seperti pengembala yang mengembala hewannya itu di tempat perbatasan. Beda. Kalau dulu kambing, dulu sapi memang dilepas. Itu kambing, itu sapi, makan di kebun orang ya kambing, sapi. Ya nggak masalah, nggak dosa dong. Ya kambing. Makan rumput, makan pohon orang nggak masalah. Kalau sekarang kan posisinya nggak begitu. Ini semua dikurung, di kandang. Yang nyari makan siapa? Orang, beda. Ente nyari makan. Itu ngambil rumput di kebun orang izin nggak? Ya orang juga seneng Tad. Udah ngomong belum? Ya belum. Lain. Kalau kami dimaklumin ngambil rumput di kebun orang, ente nggak ada maklum dong ya. Tak bisa begitu, makanya hati-hati juga. Zaman dulu betul-betul paham orang, ngerti bahwa yang namanya an'am ini binatang yang halal dikonsumsi. Maka air kencingnya nggak najis. Kalau sekarang orang pada nggak paham, ngangon kambing kita suruh sholat, pada nggak sholat, baju kotor Tad. Kenapa? Tadi kambing kencing. Ini nggak paham nih orang. Sehingga berapa banyak orang yang ngangon kambing pada nggak sholat, kan bahaya lagi. Berminggu-minggu tidur bareng kambing sama sapi nggak sholat. Bagaimana mirip sama Rasul? Tuh bahaya. Padahal itu semua ujian. Allah ujikan kita. Kalau orang yang berilmu dengan ternak ini jadi orang sukses, dia akan berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Dia udah nggak bicara untung rugi lagi, bicara nikmatnya berjihad dengan nilai harta yang dia dapat. Karena kalau sampai dia sukses nanti, masih tetapkah dia bisa bermunajat di malam hari, bercumbu dengan Allah dalam tahajudnya? Kalau dia sudah sukses nanti, masih bisakah dia bersilaturahmi seperti zaman dia susah dulu? Kalau dia sudah sukses nanti, masih bisakah dia mendalami agama? Coba. Jangan-jangan dunia yang dia rajut sampai sukses ini membuat dia jauh dari masjid. Bahaya sekali. Orang yang berilmu tidak akan terkecoh dengan ini. Jadi memang ada masa di mana dia nanti ketika sudah tua, nggak tertarik lagi dengan dunia. Dia kasih yang muda. Prinsip hidupnya kayak kedebong pisang, berbuah ngalah, tunas naik, betul? Bukan kayak pohon kelapa yang bersaing sama anaknya, kan bahaya sekali. Ini kita dulu suka pernah salah tuh dulu. Zaman-zaman dulu kita suruh niru pohon kelapa katanya. Pohon kelapa tuh manfaatnya betul-betul emang betul nggak salah tuh pohon kelapa. Semuanya bermanfaat. Dari akarnya, batangnya, kayak lidihnya, daunnya, kelapanya, sabuknya, batoknya betul. Sampai kembangnya dibikin gula Jawa, betul-betul saya paham sekali, bukan tidak.
Tapi buruknya pohon kelapa itu kan tidak akan pernah mau mati kecuali ditebang atau disambar geledek, betul? Padahal kelapa itu simbol gampang putus asa. Pohon kelapa belum berbuah ditebang, nggak hidup, mati langsung. Udah tua pun masih bersaing sama anaknya, betul? Sehingga petirlah yang menyelesaikan semuanya. Kalau kedebong pisang, ya manfaatnya juga sama. Sama. Dari mulai daunnya bisa dipakai buat kue, buat makan, betul? Nah, pisangnya tinggal dimakan, Masya Allah. Kedebong daunnya apa? Batang daunnya itu dibikin kuda-kudaan. Kulit kedebongnya dibikin tali. Kedebongnya buat mandiin mayit, betul? Nah, bekas sisirnya buat nyambit ente. Kalau dipikir-pikir tuh manfaatnya sama. Tapi uniknya pohon pisang itu ditebang, tetap numbuh. Tebang, tetap numbuh, kelihatannya lemah, aspal jebol sama pisang. Pisang mah nggak usah disuruh, kalau udah berbuah nanti mati sendiri. Tunasnya yang numbuh, mirip sama biangnya. Coba perhatiin. Itu manusia, kelihatannya lemah tapi berkarya. Coba, udah masanya nanti ngalah, biar yang muda yang berkarya, yang tua tinggal ngedoain, betul? Makanya ada kesinambungan istilah Islam tuh ya suddu ba'duhum ba'da. Bikin sabab. Kalau sekarang ada rezeki beli tanah deh. Syukur-syukur bikin pondasi. Nggak sempet ngebangun nanti anak yang nerusin. Terus sampai ke bentuk masjid ada yang nerusin. Kabarkan pada anak-anak kita bahwa memulai itu sulit, mempertahankan jauh lebih sulit. Nah, karenanya harga diri seorang anak muda itu mengetahui sejarah keluarganya itu penting sekali. Makanya kalau di lingkungan orang-orang Arab itu nasab penting banget. Antum nih 5 ke atas harus apal namanya itu. Jangan sampai nggak paham silsilah keluarga kita. Ini tanya, ente anaknya siapa? Fulan. Kakek dulu siapa? Allahu alam. Ya nggak nyampe. Nggak jelas kesononya. Harus jelas. Ini nasab penting lah ya. Iya. Wal anam wal hars. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab. Itu semua kenikmatan dunia yang Allah ujikan. Yang Allah ujikan kepada manusia, tujuannya apa? Tujuannya agar manusia ini kembali ke jalan Allah. Karena banyak orang yang diuji dengan ini, dia nggak kembali. Sehingga orang yang berilmu akan tahu sekali bahwa musibah, ujian yang dia rasa di atas muka bumi ini akan berdampak kepada aslinya manusia. Begitulah cara Allah menguji manusia. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqq. Orang beriman jadi khusyuk. Tapi kalau orang yang enggak beriman, ahasiban nasu aytraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Demikianlah cara Allah menguji orang sebelum kalian. Karena ujian ini membuat kalian menjadi orang yang jujur atau tidak. Lihat. Ini manusia diuji sama Allah. Makanya ulama menyimpulkan kalau mau diperhatikan ini ujian atau azab, lihat efeknya. Kalau orang yang memang diuji sama Allah gampang kembali. Wa ilayyal masir, dan kepadaku tempat kembali kata Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia balikin semua ke Allah. Ulama menyimpulkan yang pertama, oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang berilmu dengan ujian, dia makin beriman. Makin mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina adzabannar. Dia sadar, ya Allah, betul ya, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Hartaku yang banyak ini nggak bisa menunda kematian anakku. Hartaku yang berlimpah ruah ini nggak bisa menunda kematian kedua orang tuaku. Hartaku yang banyak ini bahkan nggak bisa mencegah kejadian kecelakaan di jalan yang saya rasa. Lihat. Dia makin beriman, dia tahu sekali betul-betul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini nggak main-main lah. Ini akidahnya Urwah bin Zubair ini. Ketika dipotong kakinya satu, diwafatkan anaknya satu. Ketika sadar dia berkata alhamdulillah. Allah berikan 2 tangan dengan 2 kaki, cuma 1 yang diambil. Allah berikan 5 anak, cuma 1 yang diwafatkan. Nikmat Allah mana yang mesti saya dustai? Ya. Ini orang yang hatinya besar. Ya. Ujian membuat dia beriman, bukan malah menjauh dari Allah. Karena banyak orang yang diuji kemudian jauh dari Allah karena imannya nggak stabil.
Akhirnya gara-gara kematian anak dia mabuk-mabukan lagi. Gara-gara meninggalnya salah satu keluarganya membuat dia putus asa. Berteman sama teman yang enggak. Teman pada heran, tumben begadang lagi. Lagi stres, begitu bahasanya. Tumben ngerokok lagi. Aduh, nggak tahu lagi galau gitu ya. Ini kan aneh. Labang diuji bukan dekat sama yang uji, malah jauh dari yang uji. Ini kan aneh. Ya, harusnya tidak. Harusnya orang kalau diuji makin dekat sama Allah, apalagi dia sadar bahwa memang inilah cara Allah menyentuh manusia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta dengan satu kaum, Allah uji. Diuji, lihat. Ya, kita sukses. Udah jadi orang hebat, diuji sama orang tua. Ya Allah, nggak nyangka orang tua saya jadi begini kok ya. Dulu nggak begini, tuh diuji. Bisa nggak tetap hormat sama orang tua yang begini? Coba. Diuji sama anak, diuji. Ini anak hasil doa, hasil usaha. Dari mulai minta doa sama orang yang ilmunya bagus, sampai nitip pentil korma sama orang umroh, Masya Allah. Alhamdulillah dapat juga nih. Udah gede, innalillah ini anak, ya Allah. Betul-betul ujian. Aduh. Ya, ada aja kerjaannya. Subhanallah. Hingga nggak jelas dana habisnya kemana. Kadang-kadang saya takut Allah tanya ini. Oh, Masya Allah. Itu ujian. Tapi kalau orang yang beriman, dia makin beriman. Iya ya. Ternyata hidup ini nggak seperti hitungan matematik. Orang tuanya baik. Ayahnya pinter, ibunya pinter. Berharap anaknya jenius, bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya. Enggak juga. Berapa banyak orang pinter, anaknya pada bodoh. Malah anak-anak orang bodoh pada pinter-pinter. Coba dia. Ya ibu sih nggak seperti kamu nak. Ibu sih bodoh. Iya. Anaknya jenius. Lihat. Nah. Ini malah orang tuanya pinter, nggak ketangkep-tangkep. Masya Allah. Anaknya innalillah. Nah. Lihat. Ujian. Yang kedua, yakni agar orang tersebut mau mengakui dosa ya, yang mereka lakukan dan meyakini bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa tersebut kecuali Allah. Ya, kadang-kadang orang suka tanya, Ustaz, ini masalah hidup saya ini apa karena dosa saya, Ustaz? Ya, paling nggak dia berpikir begitu deh. Walaupun nggak selamanya, karena kan ujian ini kan nggak tergantung, itu kan ada masyiahnya Allah. Tapi ya memang cara Allah menghapuskan dosa orang ya dengan ujian. Anda bersabar dengan ujian, gugur dosa Anda. Anda bersabar, gugur. Tapi kalau Anda nggak bersabar ya lihat, bubar. Orang diuji, manusia diuji. Sampai dia mengakui bahwa al-jaza bijinsil amal. Balasan yang kau rasa tergantung perbuatan yang kau lakukan. Dia. Masya Allah. Yang ketiga, yakni sampai dia sadar, meyakini bahwa ada yang namanya neraka dan surga. Ujian ini membuat dia sadar bahwa ba'dal usri yusra. Jadi kayak orang ngerasain mati lampu, ujian, mati lampu. Pas nyala itu bahagianya, ya Allah nyala. Berasa gak begitu tuh? Kita kalau nggak ngalamin mati lampu, boros listrik. Oh, nyanyain lampu kita. Oh, daerah sini sih nggak pernah mati, nggak ada matinya deh. Dimatiin sama Allah. Ada aja alasan itu. Kayak orang kelimpangan. Setelah nyala lagi, baru dia menghargai itu. Jadi kayak orang sakit dijengukin sama orang sehat, baru tahu nikmatnya sehat tuh kalau udah sakit. Tuh lihat. Ya. Lihat orang sakit mah akut. Makan muntah. Yang nengokin pada seger-seger. Nengokin sambil makan rujak. Kalau pada mau ngeledek keluar dah. Karena dia nggak bisa makan seperti orang sehat makan. Iya ujian. Orang baru tahu nikmatnya sehat kalau udah sakit. Tuh lihat. Sehingga dia yakin sekali nih. Oh Masya Allah ya. Ini memang tujuan Allah begini. Kalau saya nggak diuji begini nih, bala azab nggak diturunkan ini, Masya Allah. Ya karena memang secara umum sih kalau yang namanya musibah itu isinya ujian, isinya itu azab. Ujian ya buat orang-orang yang baik agamanya, azab buat orang yang nggak baik, gitu ya. Tapi secara umum kalau dia mau mengkaji
ujian yang Allah ujikan, musibah yang Allah datangkan, hakikatnya cinta Allah kepada dia. Innallaha idza habba qauman ibtalahum tadi. Cara Allah mendatangkan bala bentuk cinta kasihnya Allah. Lihat. Berarti Allah merespon, ini ada ujian supaya tahu kelasnya manusia. Fala ya'laman Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Lihat. Lihat cara Allah menguji manusia. Yang keempat, supaya manusia bersabar atas segala keinginan duniawi dan kesenangannya dengan keyakinan bahwa Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Iya, diturunkan ujian, diturunkan azab supaya manusia bersabar. Karena nggak mungkin yang namanya sulit itu forever, nggak ada. Sulit itu selamanya nggak. Ba'dal usri yusra. Setelah sulit pasti mudah. Itu sudah hukum alam. Gunung meletus kayaknya azab loh. Kayaknya ujian, tapi demi Allah pasir kalikinya itu pasir yang termahal loh. Belum bicara debunya itu. Gara-gara gunung meletus itu kerugian misalkan 1 miliar gitu ya. Itu keuntungannya ratusan miliar buat masyarakat setempat setelah jadinya letusan. Cuma kalau buat orang yang berilmu harusnya paham. Udah tahu tuh gunung gampang meletus, jangan bikin rumah. Ini gunung meletus, sengaja bikin villa. Berdosa lagi di atas lahar. Aduh, masya Allah ya. Tuh manusia tuh lakanutnya manusia di situ tuh ingkar tuh. Jadi kayak orang nggak tahu tuh di dasar laut itu ada neraka. Dia bikin bahtera bak kapal pesiar, ya, Titanic. Atau kapal-kapal pesiar yang mewah yang pernah ada dalam sejarah. Berdosa di atas neraka. Coba lihat. Itu manusia tuh. Ingkar subhanallah. Wa iyadubillah. Wa na'udzubillah. Coba. Ya. Ingkar ini kan muskilah. Dia datangkan azab untuk hidupnya. Padahal enggak usah didatangkan juga, Allah pasti uji dia. Tujuannya agar dia bersabar. Insya Allah ganti, nggak usah khawatir, jangan sedih sampai terlalu, ditipu sama teman sampai berminggu-minggu bengong aja, ngobrol sama tembok, ya, dienteng-entengin aja udah, nggak akan pernah miskin kita karena ditipu, enteng aja. Berarti memang Allah pengen ini kita kayak dulu lagi tahajud, nangis malam. Kita ini udah sukses, udah lama kita nggak tahajud, husnuzon aja sama Allah. Ya, mungkin memang begini cara Allah bikin kita dekat sama anak, sama keluarga. Ya, dulu kita pernah dekat sama mereka, terus kita sibuk, jarang ketemu sama mereka. Sama Allah dibikin hancur usaha kita, tujuannya biar kita pada ngumpul lagi. Husnuzon. Lihat cara Allah. Karena kan pada akhirnya juga nanti harta nggak kebawa mati. Ya, emang Allah buta? Tidak. Kita sabar dari ujian dicuri harta kita. Mana kita tahu sabab sabarnya kita karena hilangnya harta itu membuat anak-anak kita jadi orang hebat nanti. Kita nggak tahu. Bahkan Abu Humas Saleh, alasannya kuat kok. Allah jaga harta anak yatim karena orang tuanya soleh. Mungkin kita sabar dengan dicuri, dizolimin. Ini yang membuat anak kita sukses nanti. Kita nggak paham. Dan Allah yakin kita mampu menjalani ujian. Cuma kitanya panik. Kita hanya panik. Ya, saya pernah bawa itu jamaah umroh itu ya, Masya Allah. Itu ya saya nggak tahu lah ujian sih ibu-ibu pada ya saat itu ya. Itu pas masuk ke hotel lantai 5 saya lupa ya. Saya lagi di lantai 4 karena toto ada yang teriak, ya Allah, habis, hilang, ludes. Ingat tuh di Mekah itu, ludes, habis. Sampai saya panik, orang-orang Arab pada bingung ada apa nih. Kenapa Bu? Ini kamar kosong, harta habis. Ya Allah, Masya Allah. Ibu di mana? Sini. Ini lantai berapa Bu? Lantai 5. Ibu lantai 6. Ya Allah, salah tadi. Tuh kan, panik nih orang. Ini kalau yang merasakan itu nonton ketawa sendiri nih. Ini kisah nyata gitu. Ya, panik sama dunia, Masya Allah. Ya. Harusnya jangan. Makanya berilmu sebelum beramal. Ya, harusnya berilmu sebelum beramal.
Safar jangan bawa banda, jadi nggak panik kita ya. Masya Allah. Bas, yang kelima, agar kita jujur. Agar kita jujur. Karena Allah uji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Kalau pengen tahu nih azab atau nih ujian, lihat efeknya. Kalau kita jujur, ini ujian. Ini ujian. Jadi kayak anak-anak yang sudah menuntut ilmu, kemudian diuji. Kalau betul-betul ujian, dia nggak mau nyontek. Karena nyontek itu menandakan dia nggak berilmu. Kalau orang yang berilmu, dia nggak mau nyontek. Kenapa sih nggak mau nyontek? Buat apa saya belajar kalau pada akhirnya saya nyolong ilmu? Kalau orang yang berilmu mikirnya begitu. Ya udah, berapapun nilainya saya akan cobalah maksimalkan saja. Inilah kemampuan yang saya punya. Karena pada akhirnya kaya miskin bukan karena nilai rapot, bukan jujur enggaknya kita. Makanya jangan heran yang pada pinter kadang nggak dititipin dunia sama Allah. Mana kadang-kadang yang bodoh tapi baik malah dititipin sama Allah. Lihat cara Allah. Lihat cara Allah menitipkan dunia kepada orang yang baik. Lihat. Allah uji manusia agar jujur. Sampai dia sadar betul-betul bahwa memang ujian itu merupakan cinta kasih Allah. Dia nggak bisa jadi orang baik kalau nggak diuji. Diuji, dibikin drop, betul-betul drop, habis-habisan. Cuma ada kebanggaan aja, ya. Berani melepas dunia yang haram yang pernah dia dapatkan. Lihat cara Allah membuat dia jujur. Ini ulaika humus shadiqun, orang yang benar, orang yang beragama dengan cara yang benar, ya. Kemudian yang lainnya yakni taat kepada Allah. Ya, ujian mendatangkan ketaatan. Ada 3 pilar tuh dalam Islam yang perlu dipegang dengan benar. Pilar yang pertama, kita ini harus paham yang namanya tauhid. Lawannya syirik. Pilar yang kedua, harus paham yang namanya sunnah. Lawannya bid'ah. Pilar yang ketiga, harus tahu yang namanya taat. Lawannya maksiat. Tuh. 3 pilar, ya. Orang Islam kudu tahu pilar yang pertama, target hidup tauhid. Sehingga kalau Anda nggak bertauhid pasti berbuat syirik. Yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ibadah yang tidak ada sunnahnya pasti bid'ah. Gampang kok. Siapa yang ngomong? Rasul. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang namanya sunnah pasti baik. Makanya kalau Anda nggak melakukan sunnah, ya pasti buruk, namanya bid'ah. Taat fitrah manusia, tercipta untuk taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Target hidupnya ibadah. Bagaimana hidup ini bisa beribadah? Lihat cara Allah, lihat. Dia ciptakan manusia dan dia utus Rasul pun dari kalangan manusia. Maka kalau manusia yang beriman dan berilmu, dia akan tahu bahwa yang namanya Rasul itu diittibakan, diikutin. Semua ucapannya benar. Tetapi yang namanya hamba Allah, karena Rasul itu Nabi dan hamba Allah, Rasul dan hamba Allah, itu bisa diikuti, bisa diserupai. Maksudnya apa? Nabi tidur ya kita tidur, Nabi bangun ya kita bangun, Nabi puasa ya kita puasa, Nabi nikah kita pun nikah. Ini kemuliaan yang Allah ajarkan sama kita untuk bisa beragama dengan mencontoh Rasul. Kenapa? Karena Muhammad SAW beliau Nabi, beliau Rasul, beliau hamba Allah. Jadi kita bisa tahu, oh ya, saya bisa beragama dengan yang Rasul lakukan. Bagaimana cara berdiri, ya, bagaimana cara meluruskan kaki, mata kaki bertemu dengan mata kaki, bahu dengan bahu sejajar, bagaimana ruku, bagaimana i'tidal, apa yang beliau baca, bas, sallu kama ra'aitumuni, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ini indah sekali kalau diperhatikan, iya ya. Saya nggak bisa dusta kalau begini. Nggak ada alasan saya nggak taat. Karena kalau saya nggak taat pasti maksiat.
Saya harus taat kepada Allah, Rabb semesta, dengan konsekuensi cintanya kepada Allah. Dia bersimpu di hadapannya, berlindung kepadanya, penuh harapan, khaufan wa raja wa tama'. Betul-betul dia merasakan betapa doa yang dia panjatkan pun diijabah. Sehingga dia mengerti nanti kalau ketemu hadis yang mengatakan yustajabu lil abdi, doa hamba pasti dijawab. Iya, saya berasa betul, Ustaz. Makanya setiap saya rasakan jawaban doa itu saya berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik. Wah, ini minal muslimin. Ujungnya ini tubtu ilaik. Dia bertobat, dia beristighfar. Makanya di Islam sunnah, kalau kita habis sholat, tahrimuhu takbir wa tahliluhu salam. Betul. Sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Setelah itu apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tubu ilaih. Bukannya alhamdulillah. Ya kalau kita bilang begitu orang jadi heran. Kan kita habis ibadah alhamdulillah, Ustaz. Iya. Cuma Nabi ajarkan kita mengatakan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru dia bertasbih, bertahmid, bertahlil baru. Makanya Ibrahim alaihissalam habis bikin Ka'bah sama anaknya tuh, terkenal dengan makomnya di situ. Makom tuh tempat beliau berdiri. Jadi habis bikin ngeker dah, gitu namanya berdiri tuh makom. Jadi makom diterjemahinnya makam, kuburan. Antum bilang nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, Ustaz. Kalau antum sadar di samping Ka'bah ada makamnya Ibrahim, emang berarti tuh ya nih orang dari mula lagi. Makam itu makom, beda sama makam bahasa Indonesia. Makom tempat berdirinya Ibrahim. Oh, nah pikir kuburan kober, lain lagi ente. Adat digedein sih. Ngomong baik-baik nggak didengar. Itu makom tempat berdirinya Ibrahim, bukan makamnya Ibrahim. Kita nggak tahu di mana makamnya Ibrahim. Orang suka pada ngarang-ngarang tuh nggak boleh. Nabi udah ngomong la taqumu fihi abadan. Jangan sholat di atas kuburan, sengaja. Suka pada begitu sih, pada tengal kadang-kadang ya. Rasul bilang apa, kita bilang apa. Ada kacau semuanya. Nuwalihi matawalla, aku palingkan dia sejauh mungkin. Tinggal nyontoh. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Tinggal ngikutin Rasul. Ngeyel, udah Syiah, betul-betul ya. Orang Syiah kan begitu, ngeyelnya, masya Allah ya. Ngaku keluarga Rasul lagi, aduh masya Allah. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Rasul ini jelas diikutin sudah. Sahabat ngingetin kita, tinggal nyontoh. Jangan bikin yang baru. Faqad kufitum, agama telah sempurna. Buat apa ada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Cukup. Antum belajar sejarah para sahabat, coba buka. Bagaimana sahabat bersahabat dengan sahabat lain, coba. Tidak ada yang mencemooh penampilan sesama mereka, tidak ada. Tidak ada yang mengekup faslan-faslan klaster itu, tidak ada. Nggak ada. Sahabat yang masa sahabat lain mirip sama dia, nggak ada. Masing-masing sudah punya ukuran syariat. Fattaqullaha mastata'tum. Dia bertakwa semampunya. Di kita kan tidak. Kadang-kadang kalau beda pengajian, lastum minna ya akhi. Kamu bukan dari golongan ana ya. Tiada salam di antara kita. Orang ngaji galak-galak bener, masya Allah. Makan musang kali ini orangnya. Orang tuh makin berilmu makin lembut, makin baik, santun. Sama orang Islam mengucap salam, ya, saling mengingatkan. Harusnya begitu. Ini enggak, masya Allah. Kurang baca sejarah para sahabat. Baca deh. Ilmu yang bakal menetralisir nanti semuanya, insya Allah. Ya. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, yakni kita ujian yang datang dalam hidup kita ini membuat gerakan dalam dada kita ini ingin kita berinfak.
Karena kita baru paham ternyata as-shadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Baru berhasil itu. Iya ya. Ya Allah. Kalau emang mentok sampai nggak punya dana kan sholat duha cukup 2 rakaat sedekah badan namanya, betul. Tapi kalau punya dana ya mulailah dari kembalian bahan bakar aja deh. Jangan eman sama sedekah. Justru kunci sukses ya sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kata Allah kan begitu. Apapun yang kalian infakkan Allah yang bakal ganti. Itu rumusnya begitu. Anfik unfik alaik kata Rasul. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Pengen jadi sukses, tolong jangan bakhil. Bersedekahlah. Berinfaklah. Apalagi sama orang tua, infak tuh jangan eman-eman. Nafkah cukupin. Apalagi sama saudara kita, jangan main-main, keluarga nomor 1. Yang bakal nengokin kita pertama kali ya saudara kita. Coba jangan eman. Jangan ini dana sampai ke pojokan negara lain. Saudara sendiri susah kita nggak tengok. Jangan. Saudara tuh paling baik, openin, biasain kalau hari Jumat, hari baik, temuin keluarga kita. Temuin silaturahmi. Ya sambil olahraga, sambil ngeos sepeda, atau sambil touring, atau fondal. Manfaatnya jelas. Temuin mereka senang, temuin guru-guru kita. Walaupun beda manhaj sekarang, kita udah ngaji. Guru-guru ngaji kita dulu belum ngaji kayak kita sekarang. Temuin. Bawain hadiah. Bikin pincut hatinya sama kita. Ada rezeki lebih, temuin guru-guru kita. Tawarin dia umroh. Senang dia. Ye bener gak percaya? Ya bukan senang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh senang udah tua, guru ngaji, kan? Cuman kita masih kecil. Masih inget gak kong? Siapa ya? Ya Allah berarti kan mata udah gak bagus, beliin kacamata deh. Oh siapa yang ngehin dulu yang pernah ngaji di sini? Ya Allah banyak, gue lupa siapa ya. Yang dulu sering ngumpetin Quran. Oh sini udah tahu deh. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, sukses ya, ya kan doang kong, doang haji, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ada niat dan rencana nih, ya Allah, kalau panjang umur, banyak rezeki, bulan depan pada umroh deh, ya Allah, oh senangnya Masya Allah. Masya Allah, itu membuat bahagia orang lain. Apa kata Rasul? Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Jangan kalian remehkan loh. Kalian sukses karena 2 orang di sekeliling kalian yang lemah. Kullu dha'ifin mutadha'if. Orang yang lemahnya nggak dibuat-buat. Seumur hidup nih guru ngaji, kita ngaji, ngajar ilmunya Masya Allah. Tapi dia manusia nggak sempurna. Wujud kita menyempurnakannya, gitu loh. Kalau memang kita omongin di tempat dia ngajar, nggak bakal nerima. Kita bayarin umroh, orang lagi safar, hatinya melo. Ngomongin baik-baik, Masya Allah. Ya, duduk sambil jendela, duduk sama guru ngaji kita. Pak, lihat tuh ke bawah, Pak. Masya Allah. Yang dibuka jendelanya, lihat aja, lihat. Kecil ya, kita kecilnya, ya Allah, iya ya. Oh terus sambil kita bahas. Bohong, pulang nggak nyunah. Nah. Ada tekniknya tahabu, timbul cinta, Masya Allah. Orang tua kita gitu, jangan sibuk kita ngasih orang. Orang tua nggak diopenin. Sayyidul Ayam Jumat pagi, ada rezeki orang tua beliin sesuatu. Tapi orang tua saya jauh, niatin, kumpulin, tiap Jumat kumpulin. Insya Allah bulan depan ini ada kumpulan dana, tiap Jumat niatin. Niat sudah sampai walaupun belum sampai ke orang tua. Apa yang kita inginkan. Niatin seperti itu. Gemar memberi, gemar membantu. Hatta musuh kita, ucapkan salam sama dia. Supaya terpincut hatinya. Baru bisa ngomong macam-macam kita. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar dengan kaifiatnya. Baru kemudian yang terakhir kita dikatakan bahwa senantiasa meminta ampun kepada Allah. Sehingga gemar kita ini beristighfar. Karena orang kalau udah diuji, wallahi ujian itu betul-betul membuat dia beristighfar. Ya, kita diuji sama anak istighfar mulu. Diuji sama tetangga kita istighfar. Kalau nggak diuji kita jarang istighfar. Duh, saya tinggal di kompleks ini tat, ya Allah tat, istighfar mulu tat. Oh, Masya Allah. Tetangga di sini kacau tat, bikin kita istighfar. Jangan dijual, ini rumah bagus. Masya Allah ya.
Komplek lain belum tentu begini nih. Saya pengen tinggal di perumahan Islami, Tat. Tetangga saya orang baik semua, Tat. Alhamdulillah, Tat, setelah saya tinggal di sini saya nggak pernah istighfar lagi. Tuh. Bagusan yang mana? Ya kadang-kadang kita suka lupa. Padahal ujian itu membuat kita baik. Sehingga adiddu yuzhiru hasanuhu diddi wa bididdiha tatabayanul asya. Itu bahasa Ibnu Qayyim tuh. Adiddu yuzhiru hasanuhu diddi wa bididdiha tatabayanul asya. Tuh. Ibnu Qayyim mengatakan kadang-kadang adiddu musuh yuzhiru hasanuhu diddi, mentransparasikan kebaikan yang dimusuhi. Dengan adanya permusuhan akan jelas kebenaran. Gampang kok. Orang hidup dikasak-kusukin mah biasa. Kita buktiin aja di lapangan, giliran diuji tuh aslinya kelihatan. Baru diuji mau ya. Coba kelihatan mana ilmunya. Harus gila. Penampilan disibukin, oh ini begini, ini begitu. Buktiin di lapangan. Jangan cuma pakai teori. Bisa gak negakin hukum, berbangga dengan Islam, benci sama demokrasi, bangga dengan demonstrasi. Aneh. Wallahi aneh. Gitu loh. Seakan-akan Islam gak punya istilah lain gitu loh untuk menasihati ulil amri. Buat apa ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ini ayat mau diputar kemana ini ayat? Yang bilang agama sempurna siapa? Allah. Yang bilang nikmat sempurna siapa? Allah. Yang bangga dengan Islam, harus bangga dengan Islam siapa? Allah. Kenapa kita masukin istilah asing yang bukan Islami? Kenapa kita nggak pakai bahasa menasihati ulil amri, nasihat an-nasihah li ulil amri? Sehingga kalau bicara nasihat, bicara orang yang berilmu, nggak setiap orang bisa menasihati. Mengesampingkan furu'iyah yang sudah dibukukan, gandeng tangan saudara kita yang satu akidah. Lihat tanggung jawab kita anak bangsa loh. Malu kita sama Kiai Haji Nur Ali yang pernah terjadi Kerawang Bekasi. Malu kita sama Jenderal Sudirman. Malu kita sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Malu kita sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Malu kita sama orang-orang soleh yang pernah hidup di negeri ini. Mereka kesampingkan perbedaan mereka untuk menyatukan sebuah visi dan misi. Masya Allah, lihat. Subhanallah. Ini sangat disayangkan sekali. Kita diuji. Ujian itu pun Nabi sudah kasih bocoran. Apa kata Rasul? Yusikul umam antada'iyal aklatu ila qas'atiha wa min killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah la bal yawma idin antum kathir walakinnakum gusa ka gusai sail wa la yanzi'anallah min suduri aduwikumul mahabbah minkum wa la yakdifanallah fi qulubikumul wahan wa mal wahan ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut ruahu Ahmad. Subhanallah. Ini bukan hal yang main-main. Rasul sudah kabarkan, dekat masanya sudah wahai sahabat, dekat sudah. Yusikul umam antada'iyal aklatu ila qas'atiha. Umat-umat di luar kalian wahai sahabat-sahabatku kata Rasulullah, menggiring kalian, mengiring ke meja makan. Sahabatnya, emang kita dikit bisa digiring. Oh, bukan itu masalahnya. Kalau urusan makan gak perlu banyak orang yang giring. Lihat terpancing kita. Emosi kita, lihat. Disuting sama TV-TV swasta yang gak berilmu. Akhirnya bekas-bekasnya kelihatan. Sampah berantakan, bakar-bakaran, lihat. Gak sportif. Mereka nggak angkat berapa banyak orang-orang kafir masuk Islam gara-gara kejadian itu. Sehingga orang kafir di Indonesia pun melek secara ilmiah. Kami baru menemukan kitab suci yang terlengkap, yakni Quran. Dalam kitab suci kami Injil, kitab suci kami Tripitaka, Weda, Perjanjian Lama, kami nggak menemukan Tuhan kami mengatur cara memilih pemimpin. Di Islam betul-betul sempurna. Wajar kalau sampai dengar dia hadis tentang masalah Salman Al-Farisi yang ditanya sama orang-orang kafir Parsi. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'.
Bukankah kalian umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ajal, betul, kata Salman. Cuma Islam buang hajat diajarkan. Cuma Islam diatur cara makan dan minum. Cuma Islam diatur cara semua kita membuat rumah, membentuk rumah diajarkan. Subhanallah. Wa yadubillah wa na'udzubillah, orang berpikir tentang Islam. Wa yadubillah. Semoga Allah palingkan mereka. Ini kan dahsyat sekali. Wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, kita dikit emang. La. Yawma idin antum kasir. Saat itu kalian banyak. Walakinnakum gusaka gusai sayyid, tapi kalian ringan seperti buih di lautan. Yang saat itu wala yanzi'anallah min suduri aduikumul mahabbah minkum. Allah angkat respek di hati musuh kalian. Berarti menandakan apa? Dulu orang kafir respek sama orang Islam. Wajar kalau sahabat mengatakan banyak orang kafir masuk Islam karena ngelihat kami para sahabat. Jalannya sahabat bisa bikin orang masuk Islam. Kalau menurun dia bertasbih, naik dia bertakbir, cuma di Islam. Cara makan sahabat nggak berdiri, minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Lihat, oh di agama lain nggak ada. Masya Allah, pakai sepatu kanan dulu, lepas kiri dulu, cuma di Islam. Masya Allah, nggak ada. Subhanallah. Beli kendaraan baru membaca doa, ya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Agama lain enggak ada beli kendaraan pakai doa. Enggak ada, Masya Allah. Cuma di Islam Allah taziru waziratun wizra ukhra, orang enggak terbebani oleh dosa orang lain. Coba lihat. Lihat dahsyat orang kafir yang ilmiah. Oh, tertarik dia masuk Islam. Makanya teman-teman muslim di Amerika nggak khawatir Donald Trump diangkat jadi presiden. Makin kami ilmiah dalam berpikir. Kenapa ini orang benci sama Islam? Apa sih? Oh, ternyata mereka cuma takut Islam menguasai dunia. Itu permasalahan. Nah, buat kita orang Islam udah tahu begini, jangan remehin Islam. Yuk dekat sama Quran. Anak-anak muda khususnya, kalau ada satu kejadian, tabrakan, banjir atau apa, tolong jangan ingetnya lagu balada, ingetnya ayat balada lagi. Ini kan suka aneh-aneh, diputusin sakit hati inget lagu cengeng, Masya Allah ya. Kejadian kereta tabrakan inget lagu Ono, lagu ini. Di Quran ada semua. Cukup Quran sebagai pemandu hidup kita, nggak perlu yang lain. Lihat cara beragamanya para sahabat, lihat. Hidup hati mereka dengan Quran. Kita harus kayak begitu tuh. Ya, Masya Allah. Betul-betul Allah muliakan dengan kemuliaan yang banyak ya. Wala yanzi'anallahu min suduri adubikumul mahabbah minkum. Wala yagdifanallah fi qulubikumul wahan. Allah letakkan wahan di hati kalian. Kerdilnya jiwa. Dhilla was sagar ala man khalafa amri. Kenapa? Karena berpaling dengan contohku, kata Rasul. Wa ju'ila dhilla was sagar ala man khalafa amri. Allah jadikan kerdilnya jiwa, ketakutan dalam hati. Kenapa? Ala man khalafa amri. Yang bertolak belakang dengan perintahku, kata Rasul. Terbukti anak sekarang pakai jenggot takut. Disuruh jangan isbal, nggak mau, nungguin Gangnam Style dulu, betul? Tunggu op baru Gangnam Style gitu. Nungguin pemain bola Portugal dulu baru pakai jenggot. Subhanallah. Ini kan aneh sekali. Akhirnya kita ringan, terombang ambing. Itu lihat. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Generasi yang takut mati, cinta dunia takut mati. Dulu para sahabat anak mudanya, oh Masya Allah, nggak ada keder. Sakit hati Quran dihina, tapi nggak emosi, berilmu dia. Kenapa nih orang kafir ngeremehin Islam? Ini harga diri Islam di mana nih? Oh, ternyata kitanya emang jarang yang hafal Quran sekarang. Kitanya yang jarang baca Quran. Wajar aja orang pada kurang ajar sama Quran. Kayak orang-orang kafir kurang ajar sama Ramadan. Kenapa? Kitanya memang nggak menghargai Ramadan. Dulu mana ada Ramadan orang berani dagang siang-siang. Sekarang karena perekonomian dibikin sama orang kafir, orang Islam kerja sama orang kafir. Istirahatnya siang, pada batal deh semua. Ya, nggak cerdas. Nah, ini kan sabab dicari. Oh iya. Jadi wajar ya kalau sampai ada orang kafir nginin Quran, wajar.
Tapi yang kurang ajar kalau ada orang Islam ngebela orang kafir yang merusak Quran, itu yang kurang ajar. Di kita sudah ada, bahkan perwakilan ormas sudah mulai timbul di mana-mana, lihat. Ini kan keburukan. Sangat disayangkan. Yuk kita bela Islam, yuk kita jaga Islam. Allah akan jaga kita insya Allah. Dengan cara-cara yang memang Allah atur dalam kemuliaan agama ini. Masya Allah. Betul-betul pahamlah ya. Jadi sababnya jelas. Senantiasa meminta ampun kepada Allah. Kepada Rabb yang menciptakannya. Karena memang tampak kerusakan di muka bumi adalah tangan manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah mudah-mudahan sepintas manfaat sampai kita sadar nih azab atau nikmat. Yuk kita berdialog lah. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Wallahu musta'an. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.